Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa. Di sini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Faizal, Ando Reska Putra, Baim, Hafizia Mufassirah, Rizky Julian Firnanda, dan juga Salsabila Mardianti. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai simpangan rata-rata. Baik, langsung saja. Simpangan rata-rata merupakan penjumlahan nilai mutlak dari selisih nilai data ke I dengan rata-rata kemudian dibagi dengan banyaknya data. Simpangan rata-rata merupakan sebuah koefisien yang dapat mengetahui simpangan sebuah data terhadap rata-rata. Sehingga ketika simpangan rata-rata semakin besar, maka semakin kurang baik bentuk data tersebut. Artinya, penyebarannya kurang baik. Simpangan rata-rata atau disingkat juga dengan SR didefinisikan sebagai berikut. Sigma dari harga mutlak XI dikurang dengan rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. Nah, untuk menunjang materi pada video kali ini, berikut kami cantumkan beberapa contoh soal, yaitu yang pertama, misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut: 152, 170, 169, 165, 173, 180, 150, 157, 155, dan 130. Hitunglah simpangan rata-rata data tersebut. Nah, ini mudah sekali teman-teman sekalian. Langkah pertama yang harus kita ketahui yaitu cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu dari data yang diberikan ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X bar sama dengan 1 per 10. Yang mana per di bawahnya ini kita peroleh dari banyaknya angka. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka kita peroleh banyaknya angka pada soal ini adalah 10. Kemudian kita jumlahkan semua data-data yang telah kita ketahui, maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 1621. Nah, kemudian untuk mencari hasil akhirnya yaitu 1 dikali dengan 1621, kemudian 1621 kita bagi dengan 10. Maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 162,1. Jadi, nilai rata-ratanya adalah 162,1. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai mutlak dari XI dikurang dengan X, yang mana tanda seperti ini disebut juga dengan nilai mutlak.
atau harga mutlak. Nah, yang dimaksud dengan nilai atau harga mutlak ialah kalau misalkan kita bertemu jawaban yang ada di sini, yaitu hasilnya min, maka yang kita tulis harus positif. Kita hilangkan tanda minnya. Contoh, 152 dikurang dengan 162,1, itu hasilnya kan minus 10,1. Karena ada tanda harga mutlaknya di sini, maka kita tulis dengan positif 10,1 karena ada tanda harga mutlak. Begitu juga untuk selanjutnya. Kemudian apabila telah kita peroleh hasilnya secara keseluruhan, maka tinggal kita jumlahkan dan akan kita dapatkan hasilnya yaitu 122,8. Selanjutnya dapat dihitung simpangan rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan rumus sigma dari harga mutlak XI per X dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. Maka karena banyaknya angka telah kita peroleh pada soal yang tadi, tinggal kita pindahkan saja. Jadi 1/10. Kemudian jumlah yang telah kita peroleh juga kita pindahkan ke sini. Kemudian 1 dikali dengan 122,8. 122,8 kita bagikan dengan 10. Maka akan bertemu hasilnya yaitu 12,28. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 12,28. Dalam materi simpangan rata-rata dapat digunakan pada data tunggal dan juga data kelompok. Penjelasan mengenai perumusan perhitungan simpangan rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal merupakan perumusan untuk menentukan simpangan rata-rata atau devisa Simean, yaitu menjumlahkan nilai mutlak selisih dari nilai ke I dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Kita gunakan rumus yang tertera yaitu sigma dari harga mutlak XI dikurang dengan X dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. Kemudian untuk mencari data tunggal ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data tunggal yaitu 2, 4, 6, dan 8. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata. Artinya, jumlah nilai yang ada di sini kita jumlahkan. Semua nilai yang ada di sini kita jumlahkan. Kita bagi dengan banyaknya nilai, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Artinya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 per 4. Akan kita peroleh hasilnya yaitu 20 per 4. Dan hasil akhirnya adalah 5. Langkah yang kedua yaitu menghitung simpangan rata-rata. Yaitu angka yang ada di sini atau nilai yang ada di sini kita kurangkan dengan rata-rata yang telah kita peroleh yaitu 5. Kita mulai dari angka 2. 2 dikurang 5 hasilnya min 3. 4 dikurang 5 hasilnya min 1. 6 dikurang 5 hasilnya 1. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Nah, karena di sini harga mutlak, maka yang nilainya min kita rubah menjadi positif. Nah, karena 2 dikurang 5 hasilnya min 3, maka untuk di sini kita tulis dengan positif 3. Kemudian 4 dikurang 5 kita tulis dengan positif 1.
6 dikurang 5 hasilnya 1. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Maka 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya adalah 8. 8 kita bagi dengan 4, maka kita peroleh hasilnya yaitu 2. Jadi simpangan rata-rata dari data di atas adalah 2. Kemudian kita masuk ke data kelompok. Data berkelompok merupakan perumusan untuk menghitung simpangan rata-rata dalam bentuk data kelompok, yaitu menjumlahkan perkalian frekuensi kelas ke I dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. SR sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan harga mutlak dari XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya adalah N per sigma dari FI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya adalah N. Lalu kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data kelompok berat badan berikut. Nah, di sini kita diberikan data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan frekuensi yang sudah dikelompokkan. Yang mana berat badan 50 sampai dengan 54 itu berfrekuensi 3. Artinya berat badan 50 sampai dengan 54 muncul sebanyak 3 kali. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian kita diminta untuk mencari terlebih dahulu besar rata-rata dari data tersebut dengan membagikan hasil perkalian antara titik tengah dengan frekuensi terhadap jumlah frekuensi. Untuk mencari titik tengah atau nilai tengahnya, maka kita gunakan rumus yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Yang artinya 54 sebagai batas bawah dan 50 sebagai batas atas. Kemudian kita bagi dengan 2. Akan kita peroleh hasilnya yaitu 104. 104 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 52. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai yang pertama, maka cara selanjutnya akan lebih mudah, yaitu dengan cara menentukan panjangnya. Bagaimana cara menentukan panjangnya? Yaitu dengan mengurangkan nilai yang ini dengan nilai di atasnya. Maka kita peroleh panjang kelas yaitu 5. Maka 52 tinggal kita tambahkan saja dengan 5, hasilnya 57. 57 ditambah dengan 5, hasilnya 62. 62 ditambah 5, hasilnya 67. Begitu seterusnya. Kemudian setelah kita jumlahkan semuanya, maka tinggal kita jumlahkan hasil akhirnya yaitu 387. Selanjutnya kolom ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan soal, maka tinggal kita pindahkan saja ke dalam kolom yang ini. Kita jumlahkan hasil dari frekuensi yaitu sebanyak 20. Kemudian untuk kolom yang keempat yaitu FI dikali dengan XI ialah hasil kali dari XI dan juga frekuensi. Kita kalikan. Nah, 52 dikali dengan 3 hasilnya 152. 156. 57 dikali 4 hasilnya 228 dan begitu seterusnya sampai akhir. Kemudian setelah kita peroleh hasilnya, tinggal kita jumlahkan semua dan
kita peroleh hasilnya 1280. Nah, setelah sampai di sini, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya N per sigma dari Fi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya adalah N. Nah, seperti yang kita telah ketahui di dalam kolom, hasil Fi dikali dengan Xi adalah 1280 dan Fi adalah 20, maka tinggal kita pindahkan menjadi 1280 dibagi 20, maka hasilnya adalah 64. Kemudian untuk kolom yang ke-5, yaitu nilai mutlak dari Xi dikurang dengan X. Dari mana kita memperolehnya? Yaitu dari hasil dari Xi, kolom yang ini, kita kurangkan dengan 64, yaitu nilai rata-rata yang telah kita cari. Maka kita kurangkan 52 dikurang dengan 64, hasilnya yang sebenarnya kan min 12. Karena di sini tertulis harga mutlak, maka secara keseluruhannya kita tulis dengan positif. Oke. Kemudian setelah kita dapat hasilnya semua, tinggal kita jumlahkan. Maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 45. Nah, kolom yang terakhir ialah perkalian antara frekuensi atau Fi dengan Xi, harga mutlak Xi dikurang dengan X. Tiga dikalikan dengan 12, maka akan memperoleh hasil yaitu 36. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, apabila telah kita temui semua hasilnya, maka tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 148. Langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari simpangan rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan rumus SR sama dengan sigma dari Fi dikalikan dengan harga mutlak dari Xi dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya adalah N per sigma dari Fi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N. Nah, semua komponen yang ada pada tabel telah kita ketahui semua, maka tinggal kita pindahkan saja ke dalam rumusnya, yaitu hasil dari kali Fi dan juga nilai mutlak Xi dikurang X bar adalah 148. Nah, tinggal kita pindahkan. Kemudian hasil dari Fi yaitu 20, maka tinggal kita pindahkan 148 dibagi 20 dan hasilnya adalah 7,4. Jadi, besar simpangan rata-rata dari data tersebut adalah sebesar 7,4. Gimana? Mudah bukan? Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya, baik itu kesalahan dalam penyebutan ataupun penyampaian. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.